cheese-pick-nya lagi. Karena dengan adanya Hayabusa Granger langsung ban Fanny dari Make It yang tadi kamu bilang udah lulus. Udah lulus, Udah lulus ya. Jadi kita bisa sematkan Make It SS Sarjana Fanny. Udah selesai nih Fanny ya. Iya. Tapi Hayabusa lumayan trial ya sekarang. Lebih sering masuk ke dalam ban list juga. Yap. Jadi Granger dari ban, Harit ada. Karena kayaknya kalau Hayabusa memang top 2 assassin sekarang menggeser Udah sepotong ini. yang lainnya juga kan. Udah Fanny Haya sekarang. Geser juga. Nah di ban dulu dia. Loi ada. Masih banyak Kimi bahkan masih ada juga. Chip masih ada. Ya, ban Chip. Masih banyak sih. I am not the only one down Wow. Ini adalah salah satu hero pegangan juga sebenarnya untuk Fab ya. Mungkin mereka udah memiliki data tentang Fab kali ya. Iya, karena kan Fab ini menjadi line up juga untuk Navi Junior kan. Iya. Jadi harusnya banyak data yang bisa mereka ambil. Dan karena Becky kan udah naik juga ke MPL-nya ya. Jadi Fab kemarin masuk ke line up inti. Oke. Chip ban kan Fanny yang udah gak ada, Kimi terbuka. Ada Kimi benar. Ban Kimi ya. Karena kita belum lihat Kimi lepas hari ini. Belum ya? Belum ada Kimi. Udah Ada ya tadi. Udah ada tadi. Spencer. Oh iya. Yang pakai. Yang kedua ya. Iya. Ben Chip Kimi open. First pick Kimi. Kimi, Harit, Kimi. Kimi. Saya tim Kimi. Oke. Saya juga tim. Kimi. Langsung Kimi. Ya. Tanpa berlama-lama. Nah, biasanya nih kalau dari kemarin Kimi keluar Baxia nongol. Oh, tapi ini pakai dengan Navi dia. Gatot Kaca dan Harit. Oke. Harit ya. Ya, dan kalau sudah punya Kimi sebenarnya juggler tank pun gak ada masalah. Betul. Karena secara damage akan bisa disuplai dari Kimi plus kalau mereka main gold laner marksman yang lain cukup. Ya. Oke, highlight dulu. Dan sejauh ini memang udah ada beberapa kesuksesan ya yang membawakan Kimi gold lane. Ya. Tapi kayaknya sejauh ini masih dengan win rate-nya lebih tinggi di mid ya. Ya, kalau di mid itu dia lebih bisa jaga buat pasifnya penuh terus. Ah. Karena lebih gampang kan buat tembusarnya juga. Bisa Karena sambil cicil Betul. rotasi sambil cicil jungle. ya, cicil-cicil semua yang kena. Iya benar. Serius. Suyo itu dia satu hero nyaman comfort untuk make it. Make it ya. Iya. Balik lagi ke Suyo. Mau apapun kalau hero-nya udah mulai kegeser dari prioritas tapi ya itu power, Yap, bisa diambil. why not? Bisa dipakai juga. Dan picknya mau ke jungle sekarang kan? Atau ambil mid dulu? Keren loh ini Navi Nation Iya, di belakang. keren. Rame banget loh mereka Masih teman-teman. nyanyi loh. Ya. Ada kayak eksorsis lagi tuh. Iya. Cusin. Ada Cusin yang keluar. Lumayan lah kalau kita bicara Cusin, yes. Dia oke banget ketemu dengan Hylos, ketemu dengan Suyo. Oke. Banning phase yang kedua dari Navi dulu ya. Mereka bisa, ini masalahnya Hylos dan Kimi-nya juga cukup fleksibel. Jadi either mau ban Rom atau EXP atau mid or bold-nya lumayan dilema. Ya, karena dari Navi sendiri 3 magic damager sudah mereka pilih. Ya, Dan belum ada Romer Chow kan? iya Mau bisa. coba Ben Chow, Helke. Helker deh, Helker nanti dia cowok bisa jadi target ya. Tapi masih loh ya, Ben Helker yang dimana kita tahu lawannya sebenarnya sulit nih, Cusin sulit buat ditargetin. Ya. Ada Crimson Beacon. Terus kalau dari Harit kalau mau dilompat pun nanti masih ada extra shield yang bisa dapetin. Alright. Lalu itu Lukas yang ditutup dan ternyata Zas. Iya. Zas yang menjadi pilihan. Mereka nggak mau ada banyaknya efek-efek slow ya. Ya. Burst Pad away. Dari Kimi-nya juga, dari Zasnya lagi. Ya. PR. Woshipo mau bermain ke arah mana? Fighter lagi kan? Kalau emang mau bentengnya juga ada Fredrin yang masih terbuka. Baxia. Baxia atau bahkan kalau Woshipo ya pada saat dia masih di Bigetron pada saat itu ada Akai. Kai, benar. Link. Dan ingin jadi korban. Tidak ingin agar timnya mudah ya buat ditargetkan memang karena kehadiran Nick pasti akan membahayakan ini. Jelas tidak akan bisa di cover di belakang. Oke. Masih kalau mau main berputar seputar Assassin juga masih ada Hanzo. Hanzo. Iya kan, masih ada Hanzo. Oke. Siapa ya? Alpha? Oh, sulit bener. Hanzo. Bener Hanzo.
Ya. Hanzo kan bisa dipegang tapi sih. Seremnya itu kalau kena law and order, bayangannya. Kalau Hanzo tuh ingat Vincent. Iya. Season 13 ya berarti ya. Oke, Geek 2 lagi yang akan diamankan. Menjawab juga kemana perginya untuk Hylos dan juga Kiminya. Yap. Tapi kalau misalkan kita asumsikan lah ya, Kiminya di mid Badan. dan bener aja di mid, one badak. Oke, Badan dan juga Wan. Mereka butuh extra purify ya untuk bisa menghindari AOG nanti. Dari last pick sekarang. Gatot Kaca juga mau kemana ya? Kan? Karena kalau melihat gerak seperti ini, Cici juga masih open. Tapi masalahnya nanti kalau Wan ketemu Harinnya Purin, nyebelin lagi dong. Pasti ya, karena Nyebelin lagi nih. weakness habis ya. Berat lagi nih hidupnya Wan nih. Oke. Atau banyak winter tiba-tiba. Iya. Ya, tapi selama nggak kalah di arena harusnya nggak ada masalah, Bang. Inilah yang akan juga memperlihatkan Gatot Kacanya Rom atau EXP. Tapi so far kayaknya Gatot Kacanya bisa di Rom ya. Bisa banget. Ya, atau EXP ini bisa main ke Khalid buat main adu agresif. Dulu juga Ya. bisa. Blue masih available juga. Dan Kali. Oke. Soalnya kali bisa buat makan crossbow of tank. Yap. Quicksand nggak akan menjadi jawaban. Yap, itu dia. Daratan nilai sudah diambil oleh masing-masing tim. oke. Harapan untuk upper bracket ada di tangan dari Geek Fam, tapi harapan untuk setidaknya mendapatkan satu kemenangan juga ini harus bisa dicari dan dimanfaatkan oleh Navi. Karena setidaknya mungkin bisa mengobati luka dari Navi Nation yang tetap setia nih hadir datang ke FPL Arena loh. Gila loh ini Navi Nation rame terus. Penuh ya Nation. Rame terus lah. Wow, tapi dari data-data gila dong, udah kelihatan juga. Ya, secara memang kita bisa melihat ya, mungkin nanti buat di early game jelas ini Suyo akan menjadi pembedanya. Oke. Level 3 hantam lawan. Ya wes, kalau begitu berarti match terakhir di hari ini, match ketiga di game yang pertama. Sudah begitu ramai juga FPL Arena, jadi langsung saja FPL Arena pada Suraja. Keren kalian ya. Tapi melihat bagaimana enaknya juga Kimi di mid nih, dia bisa bantuin cicilin buff sambil menunggu energinya hampir penuh. Betul. Jangan sampai penuh ya. Ya jangan. Jangan, Ini ya. penuhnya di tengah nanti. Bener. Begitu penuhnya di tengah, range-nya lebih jauh kan. Jadi lawan bisa mudah banget buat dicicil. Bisa terbang aja tuh Aboy. Ini troopersnya dipindahin. Iya, troopers juga. Jetpack-nya rusak apa gimana? Walaupun memang agak PR nih ketemu sama Shushin ya. Iya. Ya. Ini masih bisa lah buat diakalin juga tusinnya. So ini dia untuk emblemnya full tank emblem berarti untuk Hylos. Oke. Litonya penuh banget nih Navi. Sementara itu mereka 4 player di area Little Wonder loh. Cukup penuh pasti ya. Dan sama-sama dengan emblem assassin juga dan sama loh killing spree untuk kedua jungle. Beda cuma di trail dengan Swift. Oke. Masih cukup aman ya karena secara farming juga untuk Hanzo itu sendiri kan cepet ya. Oke, tapi Karse sudah mendapatkan cukup banyak damage, tapi kita tahu Quicksand Gun akan menyelamatkan. Dia nggak perlu repot-repot buang waktu recall ya. Fit udah mulai terlihat juga dicicil Apoy langsung di-retrieve oleh Magicnya. Ngebuat akhirnya dari pattern farmingnya Navi ini agak sedikit patah sebenarnya. Ya, dan mereka harus memaksimalkan kayak gitu. Oke, sedekat itu ada percobaan yang sudah dilakukan. Pede loh ini. Iya. Dekat loh itu jaraknya. Walaupun sebenarnya dari segi cooldown untuk Particle Ninja-nya juga nggak terlalu lama ya. Ya. Oke, tapi untuk pemanggilan fight di area dari Turtle juga akan segera muncul, tapi di tengahnya udah mulai terlihat baku hantam satu sama lain. Ini baku hantam gak udah di tengahnya. Oke. Ngepok terus ya. Ngepok terus sementara di area Turtle-nya mereka sudah mulai berkumpul, bahkan Kas sudah mulai dekat. Kasnya masuk ke belakang, Kas coba bisa memberikan gangguan tapi tampaknya cuma berhasil untuk diamankan oleh Becky. Bahkan sekarang terlihat ada Glorious Pathway udah langsung dibawakan pulang. Paloiski kali ini menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. First blood dia menilai Kars karena memang kita tahu juga Khalid ini punya damage yang cukup menyakitkan. Betul. Dan juga kayak Khalid ini bisa untuk menjadi badan ya. Sembari menahan damage yang diberikan dari Kimi. Ini masih oke lah, meskipun memang dari Turtle juga masih cepat untuk diamankan oleh Geek. Aku lebih penasaran justru untuk melihat area top. Apakah dari Kenzin ini bisa menang loh berhadapan dengan Shive. Masih dibiarin dulu ya Yep. dari kedua belah goal playernya untuk mandiri dulu, nggak memancing juga keributan di arah sana. Biar tenang-tenang aja karena so far masih imbang
seimbang nih. Belum terlihat ada pressure yang terlalu signifikan juga di antara Wes. satu belah gold laner. Traction full skin Star Wars ini ngeri ya. Iya. Keren banget. Terus baru itu tadi kayak bulanan lingkaran penyedotannya itu. Tuh, itu implosion yang bisa dilempar. Iya, dah. Tuh coba lihat tuh. Lagi, hah, 200 astagfirullah 40. Sementara itu Nih, sekarang kok begini nih? ada pertempuran yang memang sudah terjadi tadi membuat Polski menjadi korban. Ya. Belum. Kenapa lagi sih? Paling beda dia ya. Mirko udah velocity dari tadi. Prediknya dia. Oke, tapi Woshipo udah selesai juga dengan satu buah corrosion. Tapi bergerak karena top lane, Sisi yang harus jadi target harusnya. Yap, ini deh. Mereka mencoba untuk bisa menabrak masuk area pertahanan yang dimiliki oleh Yik itu sendiri. Alright, tapi Kensiski masih bisa menjaga teritori amannya ya. Dia langsung ada informasi harusnya dan langsung bergerak mundur memeluk turret sehingga tidak ada diving yang bisa dilakukan oleh Navi. Ya, dan sejauh ini memang kayak tidak terlalu jauh berbeda juga ya dari gameplaynya. Dari Geek yang bermain dengan cukup stabil juga sembari mengumpulkan item demi item, berusaha untuk mendapatkan objektif. Dan Suyu yang tidak terlalu bermain agresif juga dari main game. Lebih menunggu untuk apa yang bakal dilemparkan oleh Navi. Ya, sementara itu sekarang ada pertempuran lagi di area turtle-nya. Traction Pulse tadi hampir saya bisa menjadi cara Vape. Mereka sudah mulai standby di area dari turtle. Ya tapi ternyata bakal ditarik ulur dulu ya, nggak mau terlalu terburu-buru untuk langsung dieksekusi sembari mencari informasi di mana keberadaan satu sama lain. Tapi Washington sudah mulai mencicil keberadaan dari turtle. Ya, Glorious Panwell langsung dikeluarkan. Siapa lagi yang akan mendapatkan lawan sekarang turtle tersebut karena mereka sudah mulai berkumpul satu persatu. Bahkan pemain kicknya sudah mulai ramai datang dan juga untuk kali ini turtle-nya masih dapat oleh Washington tapi Baloski. Ada satu pergerakan tadi yang sangat-sangat baik walaupun belum ada pola damage yang benar-benar masuk dalam tubuh dari player Navi. Yes, dan ini awal yang baik kok. Hei, itu dia satu terakhir, Aboy. Mundur dulu. Mundur dulu ya, tapi kita tahu bagaimana untuk Navi mereka unggulannya tapi ditukar outer middle. Oke, Aboy standby sendirian di situ nggak gerak, santai, relax. Iya, selama masih ada pasif ya. Yep. Maksimal bakal bisa meng-outrage juga untuk damage dari Taran yang ada. Oke. Dia standby aja, tapi masalahnya dengan keunggulan dari Navi, mereka secure 2 point kill, mereka secure turtle, tapi mereka kehilangan turret duluan loh. Dan ini tadi cukup bahaya juga sebenarnya untuk Navi karena goalnya nggak terlalu jauh loh. Hampir mirip untuk keduanya, berbagi turtle juga. Dan lihat bagaimana midnya dijaga habis-habisan. Tidak ingin kehilangan untuk vision kalau sampai area mid turretnya terbongkar. Oke. Tapi jangan sampai nanti mereka fokus di teamfight tapi membiarkan Nakedsnya juga dapat inspiration banyak ya. Yap. Karena satu persatu ini turret-turret udah mulai digrogoti nih. Atasnya juga udah mulai hancur soalnya. Oke, Cars akan mencari formasi terlebih dahulu dari deretan itemnya. Ya, Furious Viper dan War X ya ini buat Make It. Jadi belum terlalu aktif memang berhadapan dengan Corrosion. Dan bisa jadi akan menuju ke Demon Hunter Sword. Cars unggul sendiri loh. Iya, Romer ya padahal ya. Ya karena dia udah dapet kill sama assist ya. Oke, Kensiski langsung ke Windwalker. Oke. Ada hal yang memang ingin mereka lakukan, mereka mencoba untuk bisa masuk dalam area pertahanan yang dibikin oleh Navi. Tapi setelah ada penonton tahan cukup. Cukup dulu, sabar dulu. Tapi ya gini kan juga mereka pelan-pelan, tapi gak rugi loh. Ya, oke. Sementara sekarang Washipol masih berhasil untuk mengamankan dirinya. Iya, dan masalahnya Bob juga gak bisa ditumbangkan secara mudah ya dengan Trinity item yang belum selesai untuk Washipol itu sendiri. Bahkan revitalisasi juga gak ke-trigger sama sekali om. Ya, tapi di tabonya itu sangat-sangat kecil sekali ya. Dibawakan ya. Iya, dari jarak sekian cukup. Waduh, oke, ini dia pertempuran mulai terjadi. Sementara untuk sekarang terlihat ada satu crossbow tank, tapi sepertinya udah banyak banget yang udah menanti di bagian bawah. Hingga membuat Kensiski pun down di area tersebut. Itu dia jawaban, walaupun memang dari kelas bawah tank sempat ke udara, tapi satu buah pixel guard. Oh, ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan, Vape-nya terjebak. Apa Traf Guardian masih bisa dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan diri sementara sekarang. Cars dan juga X-Magic bekerja sama. Yes, mundur dulu tapi make it. Mereka sudah mulai menghadiri adanya purple yang spawn dari sisi Navi. Berantem lagi nih, oke. Dan pergerakan Washipol mencoba untuk bisa mengatakan damage, tapi sakit banget. Hampir saja tadi membuat Baloski di dalam area purple buff-nya. Tapi untuk kali ini Washipol gagal.
Ya. gagal ya. Megis diam-diam meskipun tanpa poin kill sama sekali ya, tapi berhasil untuk mencuri beberapa objektif juga. Turret. Ya, purple buff. Dari turtle juga tadi yang sempat dapetin dengan dia. Diam mau level 15 nih. Iya, dia bisa lari ya. Kosong nih pada untuk Megis juga. Oke, di bagian topnya mungkin Navi akan bisa mendapatkan top turret. Dan lihat bagaimana Kars juga sedang berusaha untuk memantau ya. Membuka vision bagi teman-teman yang lain untuk bisa hadir mungkin kalau purple buff coba diambil oleh Megis. Oke. Dan terlihat bagaimana kali ini Megis masih bisa secure menuju ke arah pembuffnya, tapi Wait. oh, enggak ya. Sendirian juga damage-nya masih belum cukup ya, karena memang baru modal glowing one dulu nih untuk Aboy-nya. Sementara lagi-lagi di Navi, mereka membiarkan adanya celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh Geekframe. Iya, bagaimana terambil lagi ya untuk bottom target dari Navi. Berarti objektifnya mereka harus hilang. Meskipun mereka bisa agak sedikit imbang dari sisi defense, teman bahkan. Ya. Oke, mereka berkumpul kembali. Hehe, pergerakan dari Worship Paul. Ya, mundur lagi ya, nggak bisa terlalu Nggak bisa. terburu-buru juga. Karena lagi ini, tadi inner turret bawah dicicil sama One. Sekarang atasnya dibiarin lagi, Megis dapetin space off. Asik nih, pokoknya Kedua Wawan. lagi. Iya, ay. Yang penting Wawan di atas ditemenin aja. Wan. Wawan siapa? Wawan siapa Wawan? Wawan. Adanya Wawan. Iya, beda. Wawan ya? Wan, maksudnya Wan. Oke, tapi wow. Oke, ini dia pertempuran kembali terjadi kan? Karena dari 5 kills yang cukup jauh kembali berbeda dan sekarang satu terakhir Kars. Dalam keadaan yang sangat genting, sedikit lagi yang tersisa. Pep gak bisa masuk, si Pep mencari celah. Oke, Megis. What? X-Magic mendadak menjadi korban. Oke, ternyata damage yang besar loh. Ya, wow. Meskipun tanpa Savior ya tadi. Melvic Roar yang selesai tadi bisa memberikan efek penetration yang cukup dalam juga. X-Magic langsung tumbang. Lord langsung terbuka untuk Wah, ini jadi kesempatan emas pastinya walaupun kalah kill, tapi objektifnya semua dipegang sama Geekframe, Wawan. Iya. Mereka sudah dapetin sekarang objektif, tinggal cabut untuk taruh bagian mid-nya. Dan Aboy, ini Aboy yang belum tersentuh juga. Dia punya Bloodwing sekarang, dia punya extra movement speed lagi. Misal pecah pun nanti shieldnya ada ekstra tambahan untuk movement dan bisa terbang kemana-mana. Oke. Gops mundur lagi. Mancing aja. Tapi Kenzinski begitu cepat. Attack speed yang dimiliki. Lompatannya pun akan semakin cepat pula bisa mendekati ke arah pemain-pemain dari Navi. Ya, outer middle turret hancur juga. Lordnya masih dibiarkan di rank top loh. Ini Navi betul-betul dikandangin, gak bisa keluar sama sekali dari tempat defensif mereka. Ini bukan banget ya, kayak dari Geek juga mereka mainnya cukup rapat, 3 lane. Dan diupayakan Mochipo. Ya, pergerakan dari Washipol mencoba untuk bisa mengganggu ke arah beberapa player tapi tidak memberikan impact apapun karena terlalu tebal pula tadi dari Gops. Dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan inner turret. Alright. Tapi holy defense dari base turret juga sudah mulai tertrigger, terutama di arah top. Di mid juga sudah mulai hancur. Ya. Tapi Geekframe mereka nggak mundur. What? Apa yang terjadi? Berhasil mendapatkan mendadak kalah dari Washipol. Mereka kekurangan dari sisi quantity. Jadi satu hal yang sangat nikmat untuk Kick. Oke, dapetin Washipol, base turret bawah juga hancur dan Navi ini benar-benar lumayan dicekik. Early game hanya sekedar hal untuk membuat mereka terlena. Iya. Karena di sisi lain mereka dieksploitasi. Ya, tapi di sisi yang berbeda juga dari yang kita lihat sekarang Geek ini mereka nggak terlalu unggul jauh dari ekonomi. Iya loh. Tapi mereka bisa menang dan karena mereka punya hero power yang kuat banget sekarang. Nih coba nih sekarang satu betari dari Amin udah mau dihancurkan kembali Balestinya mencari celah guna untuk bisa melangsungkan dan juga mengeluarkan Carpet Cry. Sudah terlihat di lawan tersebut tapi sekarang Washipol hadir untuk bisa membalaskan keadaan di mana mereka tadi ditekan. Dan untuk kali ini kembali mereda. Korsil, ada paksaan lagi kah dari Geek? Oke, terlihat ada satu garis pathway. Sementara Kas mundur sedikit dengan di satu nada yang dimiliki Naboy. Tembak terus. Wah, ini Aboynya sangat mengganggu ya dan ternyata sangat bebas untuk Aboy juga melepaskan tembakan demi tembakan. Belum tumbang sama sekali dari poin kill kedua tim ini tipis, hanya 5 poin kill yang kalau kita jumlahkan. Tapi secara objektifnya, Geek ini sangat jalan sekali. Best bottom sudah hilang dari Navi. Inner outer sudah dicabut semuanya. Mereka bahkan bisa sedikit bersabar dan menunggu untuk next lord yang akan keluar. Ini perlahan tapi mematikan ya buat Geekframe itu sendiri. Karena kayak kita ngeliat terlena, wah Navi early-nya bagus nih ya. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin juga banyak pukulan tadi ke 01. Tapi akhirnya ternyata banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh Geek, terutama bolongnya lane. Mereka menang di objektif ternyata bukan cuma sekedar dari menang juga, karena mereka full jumlah. Sehingga akhirnya lane yang ditinggalkan, ya itu jadi
bolongan bola besar. ya, di bawah tadi kalau kita lihat kan memang bisa diambil juga karena shieldnya sudah habis. Lord ini tanpa gangguan sama sekali sudah di start dan akan sangat cepat sekali untuk didapatkan lagi. Ya, dan akankah bertahan 0-0 ya sampai end game nantinya? Karena ya nggak banyak pertumpahan poin kill dari tadi. Lebih fokusnya oke, objektif lagi, ngambil lagi ke turretnya, ngambil lagi invade ke jungle-jungle-nya. Dan akhirnya Lord kembali bisa didapatkan oleh Gipem. Iya, nah tuh Kenji nabrak-nabrak tembok kenapa ini One ini? Lagi beli item biasanya. Oh, iya, Analognya iya. tetap jalan. Jangan sampai ke One Sumedang. Waduh. Tapi kita bisa melihat juga ya, Balozi berani untuk maju ke depan, ngeluarin Turkish Windnya ini buat nyari stack Thunderfell. Wait, Ngumpulin stack lumayan kan. Baloi, cari celah nih. Lihat dulu dari kejauhan siapa yang mau ditampol nih. Mulai ditabrak lagi perlahan-lahan dan bakal dimanfaatkan brilliant push dari sisi Gipem. Kita lihat bagaimana penumpukan wave minion yang akan masuk ke sisi defensif dari Navi. Oke, Oh! let's go! Baloi berhasil tadi mendapatkan karena X-Magic. Dan X-Magic pun masih berhasil mundur lagi namun terlihat Wajib Paul mencoba untuk bisa menggagalkan apapun yang dilakukan oleh pemain Jepang di mana sekarang dia bisa dimiliki sangat besar. Kasia pun harus masuk dan juga untuk bisa mengejar lagi SP tapi tidak untuk base-nya karena base-nya berhasil dihancurkan.